Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori belajar Ausubel. PPT kami disusun oleh Muhammad Rizky Cahya Armani dengan NIM 215200002. Kemudian Septiana Dwi Astuti dengan NIM 215200013. Kemudian Dea Regita Septiani 215200015. Yang keempat saya sendiri Andi Lala dengan NIM 215200023. Yang kelima, Lutfiah Evi Nurhidayah dengan NIM 215200024. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Teori belajar bermakna menurut David Ausubel. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses pengkaitan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Menurut Ausubel, seorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru dalam skema yang telah ia punya. Dalam proses itu, seseorang dapat mengembangkan skema yang ada atau dapat mengubahnya. Dalam proses belajar ini, siswa mengkonstruksi apa yang ia pelajari sendiri. Kemudian jenis-jenis belajar Ausubel. Berdasarkan pada pandangannya mengenai teori belajar bermakna, David Ausubel mencetuskan 4 tipe belajar, yaitu yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengkaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu, atau sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang telah ia pelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengkaitkan pengetahuan yang telah dimiliki kemudian dihafalkan. Yang ketiga, belajar menerima atau ekspositori yang bermakna yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Dan yang keempat, belajar menerima atau ekspositori yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan lain yang telah dimiliki. Prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna menurut Ausubel, yaitu 1. Belajar menerima yang bermakna hanya akan terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar bermakna. Yang kedua, tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus disesuaikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Dan yang ketiga, tugas-tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. Prinsip-prinsip belajar Ausubel. 1. Pengatur awal Advanced Organizer. Pengatur awal atau bahan pengait dapat digunakan guru dalam membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi maknanya. Penggunaan pengatur awal yang tepat dapat meningkatkan pemahaman berbagai macam materi, terutama materi pelajaran yang telah mempunyai struktur yang teratur. 2. Diferensiasi progresif. Dalam proses belajar bermakna, perlu ada pengembangan dan kolaborasi konsep-konsep caranya unsur yang paling umum dan inklusif. Diperkenalkan dahulu kemudian baru yang lebih mendetail. Berarti proses pembelajaran dari umum ke khusus. 3. Belajar superordinat. Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi terjadi sejak perolehan informasi dan disosialisasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. 4. Penyesuaian integratif. Pada suatu saat, siswa kemungkinan akan menghadapi kenyataan bahwa 2 atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama atau bila nama yang sama diterapkan pada lebih satu konsep. Implikasi teori belajar menurut Ausubel. 1. Guru menjelaskan tujuan pengajaran.
2. Guru menyajikan organizer yang meliputi identifikasi, atribut-atribut tertentu, dan lain sebagainya. 3. Guru memberikan contoh materi. 4. Guru menunjukkan hubungan dan mengulang. 5. Guru membangkitkan kesadaran pengetahuan dan pengalaman siswa yang relevan. 6. Menyajikan bahan. 7. Mempertahankan perhatian. 8. Membuat organisasi secara eksplisit. 9. Menyusun urutan bahan belajar secara logis. 10. Meminta siswa untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara bahan baru itu dengan organizer. 11. Meminta siswa membuat contoh-contoh lain tentang konsep atau proposisi dalam bahan belajar. 12. Meminta siswa mengemukakan secara verbal esensi bahan dan dengan menggunakan kalimat dan kerangka pikirannya sendiri. 13. Meminta siswa membahas bahan menurut sudut pandangannya sendiri, sebuah pendekatan kritis terhadap pengetahuan. Metode pembelajaran dalam teori belajar bermakna Ausubel. Metode pembelajaran yang sesuai dengan teori belajar bermakna Ausubel adalah diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Tujuan penggunaan metode diskusi adalah untuk memotivasi dengan memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir dengan renungan yang dalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.